Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini Smart Listeners di 6 kota radio Smart FM? Semoga dalam keadaan baik, produktif, dan juga sehat. Dan kami menghadirkan informasi serta tips-tips parenting dan creative learning selama 1 jam ke depan. Kalau minggu lalu Anda sempat mendengarkan, topik yang kita bahas adalah tips belajar ala orang jenius. Karena rasa antusias dari masyarakat yang cukup tinggi, maka kita buat part 2-nya di malam hari ini, Smart Listeners. Untuk Anda semua, Anda boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Dan Anda juga bisa berpartisipasi lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Tips belajar ala orang jenius bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam, Mas William. Selamat malam, smart listener yang jenius dan kreatif. Siapapun Anda, orang tua, guru, siswa, mahasiswa, yuk kita sama-sama bagaimana mengoptimalkan otak kita untuk belajar ala jenius. Mengoptimalkan otak kita untuk belajar ala jenius. Untuk Anda semua smart listeners yang ingin bertanya, boleh saya buka dari sekarang di 0812 11 12 959. Kita review sebentar Pak untuk yang pernah kita bahas di minggu yang lalu. Tips apa saja yang sudah disampaikan Pak Tanto? Oke, baik. Smart listener, mungkin bagi Anda yang belum tune in atau belum mengikuti sesi pertama minggu lalu, atau mungkin ya tentu kita ini butuh repetisi dalam hal ingatan untuk kita review kembali apa-apa yang kita sampaikan di minggu lalu. Namun sebelum ke review, saya ingin sampaikan bahwa prinsip belajar ala orang jenius, kita semua adalah jenius ya. Anda bisa menirunya, dan apa yang saya sampaikan di sini betul-betul ini menggunakan cara kerja alami otak supaya kita ini belajar jauh lebih cepat, lebih menyenangkan, lebih banyak ya. Artinya mungkin bukan suatu tips-tips belajar yang mudah kita dapatkan kalau kita browsing, googling dan sebagainya. Karena ini menyangkut sekali lagi brain management ya. Sesuatu yang kadang melawan apa yang biasa kita lakukan, alias yang kita lakukan salah kaprah, gitu ya. Dan kedua, tentu kita ini pembelajar seumur hidup, sehingga kita perlu tahu ini. Dan khususnya Anda, para orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah pada sore hari, untuk persiapan besok ada tes, ulangan, dan sebagainya, hanya Anda lah yang bisa membekalkan ini, karena tentu kita tidak pernah diajari cara belajar. Kurikulum teknik belajar, how to learn, belum masuk ke kurikulum pendidikan kita untuk diajarkan di bangku sekolah atau kuliah. Ya, padahal sekali lagi, keberhasilan belajar adalah penyerapan materi belajar alias penyerapan what to learn. How to learn untuk menyerap what to learn lebih baik. Namun, tidak diberikan secara formal di bangku sekolah atau kuliah. Disinilah di Smart Brain Management, Smart Parenting and Creative Learning kita bisa belajar. Ya. Nah, Smart Listener, minggu lalu saya data baru menyampaikan 4 hal, pada cukup banyak. Ya. Di data saya ini ada 15. Ya, jadi nggak apa-apa kalau tentu hari ini tidak akan sisanya habis semua, tetapi bagaimana tidak saja saya berikan tipsnya, tapi juga reasoningnya, alasannya kenapa ini bisa demikian dan tidak demikian, gitu ya, yang selama ini berjalan. Oke, yang pertama adalah tips pertama, ini review ya, adalah belajar yang sulit atau yang mudah dulu. Ya, tentu kebanyakan orang ingin belajar yang sulit dulu supaya nanti endingnya santai-santai, gampang-gampang, mudah-mudah. Ternyata itu salah. Biasanya begitu. Iya, salah ya. Makan juga ada lauk yang enak, nggak enak, yang nggak enak dulu, baru terakhir enak endingnya. Kalau itu mungkin betul. Tapi kalau belajar, salah. Kita mesti belajar yang mudah dulu, baru kemudian yang lebih sulit. Kenapa demikian? Karena otak kita ini
belajar baik itu sangat dipengaruhi oleh emosi yang masuk. Ya, kalau emosi positif yang lebih aktif itu adalah neokortex yang ada otak kiri kanan yang didesain untuk belajar berpikir. Tapi kalau kita ini dalam suasana emosi negatif, kita lagi marah, kita lagi jengkel, kita lagi takut, ya, ayo cepat belajar. Kalau nggak belajar, wah sampai rotan di atas, kita takut, suruh ngafal nggak bisa masuk-masuk, ya. Kita habis marah, banting handphone, kita nggak bisa berpikir, aduh handphonenya kenapa saya banting ya, padahal ini jutaan gitu ya, nggak bisa berpikir. Artinya kalau emosi negatif, bukan neokortex, otak berpikir, otak belajar yang aktif, tetapi justru sebaliknya, yaitu otak reptilia alias batang otak alias brainstem yang tidak didesain untuk berpikir. Dia hanya desainnya adalah lawan atau lari, takut atau berani lawan, ya, untuk pertahanan fisik, makan, lapar, fungsi mempertahankan keturunan, seksual itu semua di batang otak, gitu ya. Oleh sebab itu, kita harus memastikan emosi kita positif. Nah, dengan belajar yang mudah terlebih dahulu, kebanyakan kita dapat emosi positif. Ah, ini gampang, ini gampang, ini gampang. Emosi positif, neokortex otak kiri kanan makin aktif, itu bekal untuk belajar yang lebih sulit. Namun, jika kita belajar yang sulit dulu, maka emosi negatif lebih cenderung akan kita alami. Aduh, kok susah ya? Aduh, gini ya. Lama-lama time manajemennya kacau, molor, dan karena kita menggunakan akhirnya yang lebih aktif adalah batang otak, yang sulit makin sulit, nanti belajar yang mudah menjadi sulit karena kita pakai otak yang salah dalam tanda petik. Ya, sebab itu pilihlah yang mudah dulu. Pekerjaan juga pilihlah yang mudah terlebih dahulu, baru yang lebih sulit atau lebih berat. Nah, itu ya. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan time management, tapi ala manajemen otak. Belajar tidak harus dari awal buku atau awal bab. Kenapa? Karena ternyata dalam suatu sesi belajar, katakanlah 1 jam kita belajar untuk satu materi ini, satu bab, 30 halaman, ternyata penyerapan menit ke menit dari 60 menit ini tidak sama. Setiap menit bukan 1/60 kali 100% dari materi yang Anda pelajari. Bukan seperti itu. Karena ada efek awalan alias primacy effect, di 10 menit pertama kurang lebih kalau 1 jam, dan ada efek akhiran alias recency effect kurang lebih 5-7 menit, 8 menit di sesi terakhir. Itulah golden momennya untuk penyerapan sebaik-baiknya. Nah, menit di tengah-tengah, ini nggak persis ya, menit ke 10 dan sebagainya, menit ke 11 sampai menit ke 52 itu kaya, gitu ya. Penyerapannya jauh lebih jelek, kecuali materinya sangat menarik, atau ada pengulangan-pengulangan di situ, atau sesuatu yang kita sebut dengan efek Kontrastov, sesuatu yang berbeda, nyeleneh, lucu, menjengkelkan, sesuatu yang menyangkut pautkan dengan emosi sehingga informasi itu mudah diasosiasikan dan mudah diingat. Atau kita terasosiasi dengan sesuatu, pengalaman kita itu akan menjadi lebih mudah untuk diingat, walaupun itu letaknya di tengah-tengah sesi. Nah, dengan adanya efek awalan akhiran, paling tidak demikian. Oleh sebab itu, kita jangan selalu belajar dari awal bab atau awal buku, sebab awal bab belum tentu sesuatu yang penting. Alangkah baiknya kita belajar yang penting-penting di awal-awal dan di akhir-akhir. Nah, biasanya yang penting-penting dari suatu bab itu justru sudah dibuat rangkumannya di belakang. Jadi kita bisa belajar baca dari rangkumannya terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, jadi belajar yang penting-penting terlebih dahulu. Jadi jangan dari awal banget gitu ya, Pak. Betul. Ya. Katakanlah beginilah. Mas William lagi nonton bioskop gitu ya. Dikasih tahu teman, wah kamu mesti nonton. Ini awal-awal seru banget, akhir-akhir seru banget, jangan sampai ketinggalan. Ya. Kalau kebelet kencing dapat mungkin di tengah-tengah aja ya, di awal-awal sama di akhir-akhir supaya bisa dapat pesannya dari film itu sebaik mungkin ya, karena itu memang penyerapannya luar biasa gitu ya. Nah, lalu kita jeda iklan dulu, Pak Tanto, dan kita lanjutkan tips selanjutnya untuk Anda semua Smart Listeners. Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di malam hari ini adalah tips belajar ala orang jenius. Jeniusnya perlu digarisbawahi karena yang biasa kita lakukan kadang-kadang bertentangan dengan yang dilakukan oleh orang jenius yang bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang unggul, baik itu dalam ilmu pengetahuan, di dunia akademisi, atau mungkin orang-orang yang kita kagumi. Dia punya cara tersendiri, smart listeners. Nah, tadi sudah ada 2 tips di sesi awal yang sempat kita bahas juga di minggu lalu. Salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari inti-inti dari sebuah materi. Seandainya kita baca buku, itu kalau dari awal banget, kadang-kadang karena udah capek gitu ya Pak ya, akhirnya kita inti-intinya kadang-kadang suka nggak diserap gitu. Ini bagaimana Pak Tanto? Bisa dilanjutkan? Ya, demikian memang. Artinya penyerapan terbaik itu di awal-awal, tentu ini relatif ya. Artinya kalau 1 jam mungkin 10 menit pertama, tapi kalau
3 jam, mungkin setengah jam pertama, ya, dan di akhir-akhir. Nah, oleh sebab itu kita mesti memastikan, karena kita menjadi tahu cara kerja alami otak kita mesti belajar yang penting-penting saat penyerapan otak kita terbaik, yaitu di awal-awal dan di akhir-akhir. Jangan yang penting ditaruhnya di tengah, ya. Nah, tentu kita agak kadang tidak tahu, Pak, saya kan baru belajar bab ini, nggak tahu yang penting di mana, ya. Oke, tetapi pada umumnya yang penting itu sudah dibuatkan rangkuman di belakang, ya. Seorang pengarang buku pelajaran dan apapun, biasanya di akhir bab itu menyimpulkan lagi, mengulang kembali apa yang ingin disampaikan pada bab itu di belakang, gitu ya. Nah, yang penting ini kenapa tidak kita taruh di depan atau belakang? Atau dia membuat suatu rangkuman bab, gitu ya. Atau latihan soal, itu juga harus dilakukan. Ya. Nah, kurang lebih demikian, tidak harus dari awal bab, begitu ya. Nah, begitu juga saat kita melakukan suatu presentasi. Bagian yang penting, terpaksa misalkan itu di tengah. Lalu gimana, Pak? Memang pas tengah-tengah yang penting. Oke, nggak usah khawatir. Di belakang yang penting diulang kembali. Karena penyerapannya paling besar. Paham ya? Nah, itulah kita memainkan seninya, awal belajar apa, akhir belajar apa, tengah yang lemah mesti digimanakan, mungkin ada pengulangan, gitu ya, pengulangannya berkali-kali, atau di belakang, atau dikaitkan dengan sesuatu yang sekarang lagi hot, topik, hot dan sebagainya, supaya punya cantolan baru yang membuat itu lebih mudah untuk diingat, begitu ya. Baik. Tips yang ke berikutnya, Pak. Kita Ini bisa masih highlight. review ya. Nah, jadi nggak apa-apa, biar mendalam, sesi 2 ini kita habiskan untuk review. Nah, minggu lalu kita juga udah bicara soal berikan batas waktu dalam setiap sesi belajar. Jangan belajar bab ini sampai selesai. Tidak. Tapi saya mau belajar bab ini 1 jam. 1,5 jam. Kalau perlu 90 menit, jangan 1,5 jam. Ya. Selesai nggak selesai, saya tinggal, saya mau belajar yang lain, atau saya mau melakukan pekerjaan yang lain. Kalau perlu di timer. Nah, dengan ada suatu alokasi waktu, kita akan menjadi fokus dan lebih ngotot gitu ya. Memang itulah juga adanya efek Parkinson's ya, Parkinson's law ya. Nah, contoh Mas Willem kalau makan buffet all you can eat tapi dibatasi 60 menit saja. Fokus kan? Wah, saya mesti makan yang enak-enak dulu nih ya. Nanti kalau sudah enak-enak semua, masih ada waktu 15 menit, baru saya ngambil yang ya, selama perut masih kuat, ngambil yang lebih tidak enak deh. Betul nggak? Sama ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti mencoba untuk membatasi sesi waktu belajar kita dan istilahnya setengah dipaksa. Pak, kalau saya batasi belajar ini 60 menit, Pak, tapi ternyata nggak selesai, nggak apa-apa. Perpanjang, tetapkan batas waktu lagi. Saya mau perpanjang ini 15 menit lagi. Tapi menit ke-15, selesai nggak selesai, saya tinggal. Wah, seolah-olah gitulah. Ya, ini akan positif. Ya, ini penelitian dari Herman Ebbinghaus. Jadi ada batas, efek akhirannya juga akan timbul, begitu ya. Dan memang harus demikian. Ada banyak teknik-teknik kecil yang bisa dipakai, tools bisa dipakai untuk supaya kita ini bisa membatasi waktu, sesi waktu belajar atau presentasi atau apapun itu. Ya, Pomodoro teknik, workstation popcorn dan lain sebagainya. Nah, berikutnya Pak. Berikutnya saya sempat sampaikan, soal visualisasikan, karena ada pertanyaan dari smart listener ya. Nah, jadi smart listener, sedapat mungkin apapun yang kita pelajari itu dapat divisualisasikan. Anda bisa menggunakan image, gambar, grafik, diagram, tabel mungkin akan menjadi lebih enak daripada kalimat-kalimat, atau visual metafor. Ya, kalau memang itu bisa ada dalam buku Anda, catatan Anda, tapi paling tidak kalau Anda ingin memperkaya dengan referensi-referensi dengan googling, banyak sekali materi pengkayaan yang dikuatkan dengan visual metafor. Misalkan pro dan kontra dibuat seperti timbangan kiri kanan, gitu ya, dengan warna pro-nya biru, kontranya merah. Itu yang kita sebut dengan visual metafor. Itu akan memperjelas, karena memang otak kita bahasa alaminya adalah visual. Jadi
kebanyakan materi belajar yang kita pelajari kebanyakan verbal, tentu penguatan dari sisi visual ini, penambahan dari sisi visualnya akan sangat positif karena bisa membalance otak kiri kanan. Keuntungannya memori bertambah, konsentrasi bertambah, dan juga jauh lebih menyenangkan. Ya, bukankah visual seperti nonton film, main games lebih menyenangkan daripada belajar? Ya, Ya, lanjut ya. Pak Tanto. Tips yang kita review sedikit. Review sebenarnya sudah selesai, tapi prinsipnya, smart listener, baik Anda yang baru tune in sekarang maupun yang sudah minggu lalu, tadi dalam review juga banyak penekanan-penekanan yang saya tambahkan, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang jenius. Ya, Mhm. kita pernah dengar Thomas Alva Edison itu kalau pas dia menemukan lampu pijar ada cerita, ya dia tentu capek dan dia tahu dia harus make a break, gitu ya. Nah, make a break-nya dengan cara, tapi dia tuh pekerja sangat keras, gitu ya, sehingga dia punya satu moto, genius itu 99% keringat, respiration, ya, dan 1% inspiration, gitu. Nah, jadi dia kalau sudah capek, dia kepit sebuah batu, gitu ya, lalu di bawahnya ditaruh ember logam, sehingga saat dia ngantuk, yang tidak istirahat sebentar, lalu semakin ngantuk, terlepas batunya, preng, bangun lagi dan dia siap lagi. Artinya siap lagi, kenapa nggak diteruskan? Karena ada suatu batas sesi. Kemudian dia mulai sesi baru. Dan ternyata idenya timbul terus. Makanya dia bisa sampaikan bahwa membuat lampu pijar itu dia gagal 1.000 kali atau 5.000 kali ada yang dia bilang. Ya, masalahnya Baik. bukan ini orang kok persisten banget, tapi kok Anda bisa punya cara kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke 1.000 kali gitu. Nah, itu kita bicara kreativitas juga, endurance, belajar juga tidak lain karena membatasi sesi belajar, memulai sesi baru, ada break dan lain sebagainya. Ya, demikian. Kalau sudah tahu tips ini, Anda bisa praktekkan di rumah nih, nggak ada lagi istilahnya mungkin materi yang Anda pelajari itu tidak bisa diserap dengan baik, dan ini sebetulnya bisa Anda terapkan ke putra-putri Anda. Jadi Anda pelajari dulu seperti apa, dan Anda bisa arahkan putra-putri Anda. Apalagi Anda para pengajar atau dosen yang mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Kita masuk ke tips yang baru nih sebelum jeda, Pak Sutanto. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan para listeners agar bisa belajar ala orang jenius? Oke, baik. Menyambung dari yang tadi, sebuah tips baru tapi banyak kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, termasuk membatasi sesi belajar, adalah make a break. Bukan take a break, tapi make a break. Banyak mungkin kita tidak sadar bahwa saya mau belajar sampai selesai. Ya, ini sudah makan malam, jam 7 siap tidur sampai 9.30. Ya, tanpa ada break. Itu salah. Break bukan sekedar membuat kita supaya tidak kecapean, ya, pegel badannya karena duduk terus sambil belajar. Tetapi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan belajar. Belajar harus ada breaknya. Oleh sebab itu make a break. Nah, make a break ini juga selaras dengan apa yang saya sampaikan, batasi sesi belajar. Kalau belum selesai, kasih sesi belajar tambahan, tapi batasi lagi. Nah, itu kan di situ ada breaknya. Nah, ini akan menuntun pada suatu prinsip bahwa lebih baik belajar 4 kali 1 jam daripada 1 kali 4 jam atau 2 kali 2 jam. Walaupun totalnya sama-sama 4 jam. Tapi kalau 4 kali 1 jam, Anda break 4 kali, kurang lebih begitu. Atau 3 kali. Sela-selanya. Terakhir juga otomatis break ya. Jadi yang penting adalah banyaknya break. Frekuensi break, bukan lamanya break. Daripada Anda belajar 4 jam, habis itu istirahat 1 jam, baru Anda mau mengerjakan yang lain, mendingan Anda belajar 1 jam, break 10 menit. 1 jam break 10 menit. 1 jam break 10 menit. Nah, 10-nya kali 3 untuk 4 sesi cuma 30 menit. Itu jauh lebih efektif daripada breaknya sekali tapi lama. Tidak. Yang penting frekuensinya. Oleh sebab itu make a break.
Dan ini juga selaras bahwa dengan make a break, Anda begitu mulainya lagi, Anda akan mendapatkan efek awalan dan akhiran lagi. Mendapatkan efek awalan dan akhiran lagi. Ya. Nah, jadi smart listener, banyak hal yang bisa kita sharing di sini, bahwa khususnya Anda orang tua saat mendampingi anak belajar, mensupervisi anak belajar, jangan hanya mengingatkan, ayo nak, belajar nak, jangan main terus. Ayo nak, belajar, jangan main terus. Tapi ingatkan juga anak Anda untuk break. Make a break. Nah, kamu belajar ya, tapi nanti 40 menit lagi, atau nanti kalau sudah tepat jam 8, ya, kamu mesti break, keluar dari kamar kamu. Harus. Tapi aku masih kuat, tetap break 10 menit. Terserah kamu mau nonton TV, mau cari cemilan, mau ngobrol dulu, mau lihat handphone kamu main game satu sesi 10 menit, nanti kamu balik lagi. Nah, begitu balik, ingatkan lagi, nanti jam segini keluar lagi ya. Begitu. Ini yang suka luput orang tua, bahwa biasanya kalau orang tua itu suka ngelihat anaknya belajar kok nggak berhenti-berhenti, itu seneng banget. Tapi padahal dengan mengingatkan putra-putri Anda untuk melakukan istirahat atau break sejenak dari mungkin belajarnya dia, itu akan lebih efektif penyerapannya, smart listener, sehingga apa yang dipelajari itu lebih maksimal diserap oleh putra-putri Anda atau bahkan Anda sendiri. Anda yang ingin bergabung, kami ajak ke YouTube channel karena kami sedang live streaming di sana, dan silakan juga boleh ke WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah tips belajar ala orang jenius. Nah, seperti kita juga tadi ada jeda iklan. Jadi Anda mendengarkan kita kembali itu seperti refresh kembali. Sama juga dengan belajar menguasai materi untuk Anda yang mungkin ingin presentasi, make a break. Setuju nggak Pak Tanto? Setuju. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi tinggal tipsnya bagaimana. Tadi sudah saya paparkan make a break, khususnya orang tua mendampingi anak belajar, gitu ya. Kalau anaknya masih perlu disupervisi, dibimbing. Nah, kalau ini ada smart listener mahasiswa udah nggak perlu dibimbing, sekarang jadi tahu bahwa ada perlu make a break, ya. Bukan kuat-kuatan belajar, tapi justru belajar itu mesti dibatasi sesinya, break dulu, baru lanjut lagi, batasi lagi, lanjut lagi. Nah, ternyata, ini mungkin melenceng sedikit ya, ini tidak hanya untuk belajar loh. Meeting juga demikian. Meeting itu perlu jeda. Dan pas jeda itu kalau bisa lupakan. Jangan pas jeda, coffee break, bahas apa yang ada di meeting tadi yang seru tadi. Bukan, lupakan. Ini berkaitan dengan kreativitas. Bagaimana Anda memberikan kesempatan otak untuk berasosiasi dengan database Anda yang tidak terbatas, sehingga asosiasinya akan punya anak untuk memunculkan kembali ide-ide kreatif, memahami lebih baik untuk sesi meeting berikutnya. Belajar juga sama. Otak butuh waktu break itu untuk berasosiasi dengan database lama Anda. Karena apa yang dipelajari oleh anak sekarang ini pasti ada kaitan-kaitannya dengan yang lalu, pasti ada hubungannya, apapun itu. Ya, suatu materi pelajaran matematik, contohnya sistem persamaan kuadrat, itu pasti dia harus tahu dulu soal variabel dan sebagainya, itu yang database lamanya, betul nggak? Dia harus bisa menghitung cepat dulu, bagaimana memindahkan sisi kiri, sisi kanan, ya. Kalau plus pindah ke sisi kiri, dipindah sisi kanan jadi minus, gitu kan? 3x sama dengan 5, 3-nya dipindahkan ke kanan kan X sama dengan 5/3 menjadi pembagian, itu kan database lama, begitu ya. Nah, itu penting. Nah, lalu guru. Kalau guru, Pak, saya cuma punya waktu 40-45 menit dalam sesi belajar saat diberikan ke saya. Lalu saya nge-breaknya gimana, Pak? Ini singkat sekali, hanya 40-45 menit. Bisa, karena ternyata yang disebut dengan make a break itu bukan hanya ya sekarang break ya, tinggalkan ruangan. Tidak, Anda bisa banyak cara untuk bagaimana Anda membuat suatu break. Bahkan seorang guru saat menjadi manajer di kelas mengajar, ya. Satu, make a break-nya dengan cara ngocol, make a joke, tebak-tebakan konyol, cerita pengalaman kemarin, walaupun justru yang disarankan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan. Omong-omong kemarin ibu atau bapak itu sempat nonton film begini, ternyata begini. Kemarin ternyata nggak sengaja browsing, ternyata ini. Game yang lagi paling hot tuh ini. Kalian ada yang main game ini? Wah, ngacung semua. Pasti dengan happy, karena ini sesuatu yang di luar pelajaran kan. Itu break. Atau break juga bisa dengan melupakan sejenak. Baik itu sesi rapat, sesi belajar, sesi presentasi. Ya. Atau break yang paling bagus, ini juga merupakan tips berikutnya adalah make a sleep.
tidur. Ya, tentu tidak bisa di kelas, tetapi tidur adalah suatu break yang paling efektif bagi otak karena bukan sekedar tidur, tapi tidur itu ada konsolidasi ingatan, konsolidasi otak, mana yang di-retain, di-keep, mana yang dilunturkan, otak di-balance kembali, di situ aktif membuat asosiasi-asosiasi, asal tidurnya tahu waktu dan tahu tempat. Nah, begitu aja ya. Ya, itu juga tips tambahan dari tidur yang cukup dan berkualitas. Bahkan di beberapa, saya baca di artikel, banyak juga yang di beberapa negara orang yang kerja itu disediakan waktu untuk tidur gitu ya, walaupun dalam satu waktu yang tetap tidak nambah. 1 jam makan 30 menit, terus habis itu bisa ke ruangan khusus untuk tidur begitu ya. Nah, itu ternyata tentu melalui serangkaian penelitian jauh lebih efektif daripada sebagian waktu istirahatnya tidak dimanfaatkan untuk tidur ya. Karena mungkin suatu persepsi bahwa di kantor kok tidur gitu ya, padahal pas jam istirahat bebas untuk apa aja kan gitu ya, mau main game, mau makannya lamaan, mau tidur boleh, dan sempatkan untuk tidur walaupun itu 10-15 menit, sehingga banyak sekali tips-tips bagaimana tidur dalam waktu singkat yang efektif begitu ya, istirahat ala tidur yang efektif. Nah, Baik. itu kaitannya Kita make break ya. Tips Bagaimana? selanjutnya seperti apa nih? Tips selanjutnya. Saran praktekkan Ya. di rumah. Silakan. Oke, nah tentu yang berkaitan dengan sistem dan ini sekali lagi karena ini ala orang jenius, salah satu orang jenius adalah kita akui Albert Einstein yang disebut sebagai orang paling jenius pada abad 20, katanya demikian ya. Sehingga kalau jenius simbolnya Einstein dengan rambut putih jabritnya begitu ya. Einstein waktu mengajar di Princeton University, dia juga sering mewajibkan mahasiswanya ada suatu sesi tidur sebentar. Yang dia sebut dengan daydreaming. Dengan tidur kalian akan daydream. Melamun. Ya kan tidur kan akan melamun-melamun dulu, tiba-tiba masuk ke gelombang alfa bawah, theta, dan mulai dia akan, apa istilahnya ya, mulai paralyzed gitu ya, kayak fly, dan akhirnya ke deep sleep, gelombang delta gitu ya. Nah, dia mewajibkan itu. Saya yakin Einstein tahu tentang cara kerja alami otak, yaitu pada saat gelombang alfa dan theta itu adalah kondisi otak paling kreatif untuk problem solving, untuk belajar, untuk apapun. Ya. Nah, lalu tips berikutnya adalah yang sering menjadi kontroversi, yang sering dilakukan oleh adik-adik kita, siswa-siswi, apalagi mahasiswa, yaitu sistem kebut semalam, SKS. Apakah bagus? Diomong tidak bagus pun sering dilakukan. Tidak bagus ya SKS. Karena sekali lagi kalau Anda ini SKS kan belajarnya di H-1, Anda dur 10 jam, alias 10 jam kali 1. Nah, padahal yang bagus adalah 10 kali 1 jam, atau 5 kali 2 jam, atau 4 kali 2,5 jam. Kenapa? Alias nyicil belajar karena ada banyak jedanya. Ada banyak efek awalan baru, efek akhiran baru. Ya, jadi sekarang sudah confirm bahwa lebih bagus belajar nyicil daripada kebut semalam. Confirm. Tinggal Anda mau melakukan atau tidak, pilihan ada pada Anda. Nah, oleh sebab itu, tentu dalam hal ini kita ingin orang tua yang sebagai supervisor dari siswa-siswinya masih punya suatu power ya untuk memerintahkan anaknya nurut gitu ya, sebelum anaknya jadi remaja susah diatur. Ajarkan make a break dan nyicil. Nah, kamu minggu depan ada ulangan atau tes apa? Ini. Yuk sekarang nyicil bikin mind map-nya. Yuk sekarang nyicil setengah dulu. Lusa kamu boleh nyicil setengahnya lagi. Loh, masih minggu depan kok. Nggak apa-apa nyicil sekarang. Nah, nanti ya anak bingung. Tapi begitu dia melakukan, nyicil lama-lama, kok kayaknya memang lebih efektif ya. Nilaiku naik, pas ujian tes kok hafal semua, kok ngerti semua ya.
baru dia akan timbul self-motivated untuk belajar dengan cara nyicil. Tapi pertama mungkin butuh dorongan orang tua. Orang tua tahu brand management tidak perlu capek-capek menerangkan karena begini ada efek awalan akhiran begini, nggak usah gitu ya. Tapi kalau anak Anda mungkin sudah SMP SMA, mungkin Anda perlu memberikan reasoning yang masuk akal, mungkin ada baiknya juga. Tapi kalau anak SD, dah pokoknya begini lakukan pasti hasilnya lebih bagus. Gitu kadang-kadang seperti itu. Baru reasoningnya menyusul. Nah, jadi ada banyak kesempatan, ada banyak momentum keterlibatan orang tua dengan adanya prinsip belajar sederhana ala orang jenius ini. Ya, guru pun juga bisa demikian. Tinggal Anda atur sendiri. Nyicil ini, minggu depan cicil lagi, baru diselesaikan babnya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apakah hasilnya lebih bagus? Jelas, karena otak cara kerjanya demikian. Anda setuju, Anda nggak setuju, Anda percaya, Anda nggak percaya, Anda tahu, Anda nggak tahu, tetap cara kerja otak kita seperti ini alaminya. Nyicil lebih baik daripada SKS. Ada break, frekuensi break lebih banyak, tapi singkat lebih baik daripada breaknya lebih sedikit. Suka nggak suka, seperti itu. Cara kerja otak Anda tetap seperti itu. Nyicil, termasuk juga dalam hal ini materi-materi yang mungkin Anda ingin pelajari di kantor, materi presentasi, Anda para tenaga pengajar, dengan cara mencicil, itu bisa membuat otak kita lebih terima gitu ya Pak ya. Istilahnya kalau kita makan langsung banyak kan kaget gitu. Tapi kalau sedikit-sedikit ya lama-lama energi kita juga akan terisi. Dan untuk Anda semua, smart listeners yang sudah memberikan pertanyaan, nanti kita akan bacakan. Dan Anda juga masih bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kita sedang live streaming di sana. Masih ada tips selanjutnya, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir perbincangan di malam hari ini. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan Radio Smart FM. Dan silakan boleh juga ke YouTube Smart Listeners, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, karena ilmunya banyak banget nih di malam hari ini. Seperti janji saya tadi, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami, dari Bapak Ahmad di Jakarta Pusat. Selamat malam Pak Tanto, bagaimana jika materi yang ingin saya pelajari atau buku tersebut itu bukan buku yang begitu saya minati? Bagaimana supaya otak saya itu terima terlebih dahulu bahwa materi itu akan saya dapatkan dengan maksimal atau baik? Oke, saya coba memahami. Jadi sebetulnya ada materi yang Pak Ahmad ingin pelajari ya, mungkin buku atau presentasi, tapi dia kurang minat gitu. Mungkin ini disuruh atau mungkin satu kewajiban dari dosennya. Nah, gimana Pak otak menghadapinya? Cara kita menghadapinya lebih tepatnya. Oke, baik Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Tenang ya. Jadi kalau masalah nggak minat ini adalah motivasi, ini di luar dari materi yang mau dipelajari, namanya what to learn. Cara-cara yang saya sampaikan, prinsip belajar ini namanya how to learn. Nah, kalau motivasi namanya why to learn. Mengapa saya harus belajar ini? Ya, dan ternyata why to learn itu memang faktor yang besar. Anak nggak suka gurunya aja, jadi dia nggak mau belajar. Nggak suka guru matematika, nggak mau belajar matematika. Ya, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara menimbulkan motivasi? Karena ini suatu kewajiban harus belajar ini. Caranya gampang, yaitu dengan mengkaitkan dengan ambak, ya, apa manfaat bagiku, atau what's in it for me, WIIFM, radio WII, ya, WIIFM, what's in it for me. Artinya Pak Ahmad harus bisa memformulasikan, oke, saya tidak suka buku ini, tidak suka materi ini, tapi saya harus belajar materi ini. Apa yang harus saya, apa manfaat kalau saya tetap belajar materi ini? Kalau bisa belajar materi ini, saya jadi tahu, sedangkan teman-teman saya yang lain malas dan tidak belajar. Oh, saya jadi paling tahu di antara teman-teman. Saya akan punya kredit di mata atasan saya. Saya bisa naik promosi, naik jabatan, naik gaji, dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau naik jabatan, naik gaji itu adalah sesuatu yang manfaat bagiku. Nah, yang tadinya tidak semangat, menjadi semangat. Begitu. Jadi harus mengkaitkan dengan IP. Ini apa manfaat bagiku? Selama itu belum dapat, sulit untuk termotivasi. Sama seperti halnya kita ini bangun pagi, aduh, hari Sabtu Minggu ini satu-satunya cara saya bangun siang-siang ini, karena Senin sampai Jumat kerja. Tapi ini juga Sabtu Minggu ini satu-satunya waktu di mana saya bisa olahraga. Pilihan ada pada Anda. Mau tidur, ya, atau mau olahraga, badan sehat. Nah, kalau ambak Anda, saya ini kepingin tua nanti tetap sehat, bisa jalan-jalan keliling dunia waktu pensiun. Ya, Anda olahraga, karena Anda dapat ambaknya. Padahal ya males bangun pagi-pagi olahraga, maunya sih tidur lagi. Nah, kurang lebih caranya, kejadiannya sama. Ya, Pak Ahmad ya. Jadi Anda mesti menemukan ambaknya, apa manfaat bagiku dengan aku mempelajari materi yang sangat tidak menyenangkan ini. Begitu dapat,
Anda bisa menyukai apa yang tidak Anda sukai. Demikian, ya. Oke. Itu ya, tadi olahraga juga seperti disinggung oleh Pak Sutanto. Kalau kita harus bangun pagi, tapi nggak mikirin ambaknya, mungkin kita akan memilih bangun lebih siang. Tapi kalau kita mikirin, oke, ternyata manfaatnya banyak, oke, kita motivasi untuk olahraga juga tinggi, termasuk di dalam hal belajar. Ya. Semoga Pak Ahmad bisa puas dengan jawabannya dari Pak Sutanto. Ini dari Dion di Surabaya. Selamat malam Bapak Dion di Surabaya. Saya tenaga pengajar di Universitas Swasta di Surabaya. Bagaimana dalam 1 jam saya mengajar, itu mahasiswa tetap termotivasi menerima materi saya, mengingat juga ada efek awalan dan akhiran. Dan dalam 1 jam itu take a break-nya berapa lama ya Pak? Oke, dari Bapak Dion di Surabaya. Kita pengajar. Silakan. Ya, makasih pertanyaannya Pak Dion. Jadi 1 jam itu sudah cukup banyak kita menerapkan prinsip-prinsip belajar ala orang jenius. Prinsip belajar juga prinsip pengajar. Ya, yang satu, jadi 1 jam ini tentu Pak Dion harus bikin beberapa break. 2 kali boleh per 15 menit, 3 kali atau 2 kali atau sekali pun boleh. Break sekali lagi bukan, ya anak-anak istirahat silakan keluar nanti masuk lagi saya panggil. Waduh, susah manggilnya. Break bisa tebak-tebakan. Bisa sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan materi Anda sehingga siswa melupakan apa yang materi yang sedang Anda ajar. Ya. Kalau break itu bisa eye breaking, kalau Anda pakai LCD proyektor, coba ini apa namanya? Ilusi mata, itu kan eye breaking. Atau brain breaking, tebak-tebakan. Coba temukan 5 gambar kucing di sini. Ya. Atau ice breaking. Ice breaking mau, ayo berdiri dulu, senam-senam, ya lonjak-lonjak, tepuk tangan, badan di stretching, itu juga bisa. Itu salah satunya. Ya, itu breaknya. Kedua, apa yang saat guru mengajar belum tentu siswa belajar. Nah, saat Pak Dion mengajar, pastikan siswa Anda belajar dan menggunakan kedua belah otaknya. Jadi materi yang diberikan oleh Pak Dion, baik itu hanya verbal, kata-kata maupun dibantu dengan visual, yaitu slide, layar, harus memenuhi otak kiri kanan bekerja. Otak kiri pasti kata-kata, angka, logika, urutan, tapi otak kanan yang kurang. Perbanyak dengan alat bantu visual, misalkan slide, tapi slide jangan isinya teks, tapi dengan slide-nya isinya image, visual metafor, video cerita, ada gambar, warna, imajinasi, otak kanan kerja. Otak kiri kanan kerja, pasti konsentrasi didapatkan oleh siswa-siswi Anda. Ya, sisi motivasi, ya tentu sama ya. Teman-teman semua, Anda mungkin kan di sini semua pengen jadi arsitek kan? Misalkan ngajarnya arsitek ya, depannya mahasiswa arsitek. Materi Bapak ini apa hubungannya dengan Anda menjadi arsitek yang handal dan berhasil nantinya? Nah, kaitkan dengan ambaknya mahasiswa, itu akan memotivasi, sama seperti ada hubungan dengan pertanyaan Pak Ahmad tadi. Ambaknya harus dikaitkan supaya Anda ngikutin ini, karena ini akan menyebabkan ambak Anda tercapai, gitu ya. Apa manfaat bagi itu? Nah, kurang lebih demikian ya Pak Dion. Moga-moga banyak tips, tapi tentu tidak cukup waktunya. Tapi paling tidak ini bisa langsung Anda terapkan. Ya. Bisa langsung terapkan oleh Bapak Ahmad dan juga Bapak Dion yang tadi bertanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Pak Tanto, di 2 menit di sesi akhir ini, mungkin apa yang disampaikan? Mungkin ada satu tips yang di-highlight, sekaligus juga closing statement kepada smart listeners, tips belajar ala orang jenius. Oke, baik. Smart listener yang jenius, orang-orang jenius tahu atau menerapkan hal ini walaupun dia tidak tahu background saintifiknya, bagaimana cara kerja alami orang bekerja, barangkali demikian. Tetapi Anda tinggal tiru saja bahwa banyak sekali hal yang harus bisa direvolusi. Saya ngomongnya revolusi, berarti cepat, perubahan cepat. Bagaimana belajar dengan manajemen otak sehingga belajar akan menjadi jauh lebih efektif, lebih menyenangkan, ingatan jadi lebih banyak, lebih cepat, daya tahan lebih lama. Simpel sekali. Kita udah bicara tentang teknik break, tentang manajemen waktu, tentang saklar otak yang ada hubungan dengan emosi, dan smart listener terapkan.
Anda bisa menerapkan di area Anda masing-masing. Anda orang tua yang mensupervisi belajar anak Anda di rumah, berikan satu kebiasaan baru. Karena kebiasaan yang baru diadopsi oleh anak karena efektif akan diteruskan untuk cucu Anda, cicit Anda. Ini akan bergulir, ya. Sedangkan untuk para pengajar, dosen, dan guru, Anda punya banyak kesempatan walaupun waktunya hanya 40 menit, 45 menit, 1 jam untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar ini yang sekaligus menjadi prinsip mengajar, ya. Semoga efektif. Jika ada yang lupa, ulang lagi di YouTube live streaming di rekamannya. Ya. Oke, demikian. Oke. Selamat Tapi mencoba. di channel Smart FM, betul, kita harus melakukan revolusi supaya ini juga bisa turun-temurun dilakukan anak cucu nanti ke depannya. Biasanya kan pola belajar itu juga kita contoh ya dari dalam keluarga terlebih dahulu. Anda bisa menerapkan ini beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Sutanto, karena tujuannya adalah kita memaksimalkan otak kita sehingga kita bisa menjadi generasi yang unggul. Terima kasih banyak Pak Sutanto atas waktunya, Ya, sama-sama. dan kita ketemu lagi di topik menarik lainnya di Smart Parenting and Creative Learning. Smart listeners, demikian Smart Parenting and Creative Learning. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.